Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua dimanapun berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Baik, pada hari ini Bu Fitri akan melanjutkan sharing ilmu ta'limul muta'alim dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai bab 6. Yang pertama adalah diusahakan untuk mulai belajar adalah hari Rabu, karena Rabu itu Allah menciptakan nur, cahaya. Ilmu itu cahaya. Diusahakan memasuki jiwa kita, yang diusahakan jauh dari hal-hal yang dilarang Allah, maksiat-maksiat. Nah, sehingga ilmu itu akan bermanfaat. Hari Rabu Allah menciptakan cahaya. Diusahakan mencari ilmu hari Rabu. Untuk selanjutnya, belajar itu sedikit demi sedikit dan diulang-ulang. Ketika mendapat materi pelajaran, diulang dulu 2 kali, 3 kali. Setelah itu belajar lagi materi berikutnya. Jadi nggak langsung banyak gitu ya, langsung banyak, langsung belajarnya kejar tayang. Wah, itu masuknya ke otak, ke hati sulit ya. Jadi sedikit demi sedikit diulang-ulang dulu, baru masuk materi berikutnya. Setelah itu apa? Harus membuat catatan, terus difahami, diresapi, difikirkan, diulang-ulang, dihayati ya, dihayati, difikirkan. Itu ilmu yang akan bertahan di otak kita, di jiwa kita. Kalau itu ilmu nasihat-nasihat ya, akan manfaat. Jadi difikirkan, difahami, nah begitu ya, dibuat catatan. Setelah itu apa? Berdoa pada Allah terus, minta supaya ilmunya bermanfaat ya. Karena Allah lah yang memberi ilmu kepada kita. Allah itu sumber ilmu yang luar biasa ya, pencipta alam, pemberi ilmu kepada kita. Jadi kita berdoa kepada Allah, minta ilmu yang manfaat nantinya. Selanjutnya apa? Diskusi, bukan debat kusir ya. Kemarin sudah Bu Fitri bahas musyawarah. Jadi diskusi di sini, bukan debat kusir yang nggak tentu arah, kesana kemari mencari kesalahan temannya, enggak. Tapi ini adalah diskusi yang untuk menemukan solusi, tulus, diskusi yang tulus. Terus tidak malu belajar terus, dan tidak malu bertanya terus, dan tidak kikir mengajar. Tidak malu belajar dan tidak kikir dalam mengajar. Nah, itu ya, itu seorang pencari ilmu harus begitu supaya ilmunya manfaat. Yang ketujuh adalah bersyukur. Ya, bersyukur terus kepada Allah ketika kita mendapat ilmu, bisa misalnya ya dimudahkan mempelajari satu ilmu, kita ke Allah, alhamdulillah ya Allah, saya hari ini paham tentang apa yang saya pelajari. Alhamdulillah ya Allah, saya belajar pada hari ini itu mudah sekali. Gitu ya. Jadi semua itu kembali ke Allah. Nah, terusnya di sini Abu Yusuf waktu itu ditanya, dengan apa Tuhan mendapat ilmu? Beliau menjawab, saya tidak malu belajar dan tidak kikir mengajar. Ya, seorang ulama ditanya ya. Begitu. Selanjutnya ini ada disebutkan bahwa Abu Hanifah radhiyallahu an berkata, aku mendapat ilmu dengan hamdalah, dengan bersyukur. Aku mendapat ilmu dengan bersyukur dan bersyukur. Setiap kali aku diberi taufik, diberi ilmu untuk memahami fikih dan hikmah, memahami ilmu, aku mengucap hamdalah, maka bertambah ilmuku. Ketika aku mendapat ilmu, aku memahami suatu ilmu, aku bersyukur, aku mengucap hamdalah kepada Allah. Allah, terima kasih. Ya, kalau zaman sekarang nih ya, belajar apa ya, misalnya belajar ilmu sekarang kan banyak di Google, mencari ya, browsing di Google, terus menemukan suatu ilmu. Mungkin waktu itu baca-baca, alhamdulillah ya Allah, saya bisa mempelajari meskipun lewat Google.
gitu ya. Kalau dulu zaman Bu Fitri kuliah itu kalau nggak ke perpustakaan baca buku gini nggak bisa. Tapi kalau sekarang buka YouTube, buka Mbah Google, semua ilmu tersedia. Tapi kita tetap ke Allah ya, ke Allah tetap. Ya Allah, saya mau belajar, Masya Allah, semoga Engkau berikan ilmu kemudahan kepada saya meskipun lewat Mbah Google. Dan setelah kita paham, Alhamdulillah ya Allah, saya dapat ilmu dari sini. Waktu ya di Mbah Google itu ya, Masya Allah, banyak sekali ilmu-ilmu ya. Itu tergantung kita yang memegang laptop atau HP itu. Kalau HP itu kita manfaatkan ke kebaikan, insya Allah HP itu penuh dengan ilmu, laptop itu penuh dengan ilmu ya. Nah itu jadi bagaimana seorang ulama pada zaman dulu itu mendapatkan ilmu. Beliau itu mendapatkan dengan bersyukur, dengan selalu mengucap hamdalah. Barang siapa mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya. Artinya apabila mengetahui kelemahan dirinya, maka akan mengakui kekuasaan Allah. Jadi kalau kita semakin mempelajari ilmu, semakin belajar, kita akan semakin tahu kelemahan kita. Dan kita akan semakin mengagumi Allah, betapa Allah tuh maha luar biasa, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Allahu Akbar ya, maha hebat, alim, maha pemilik ilmu dan segalanya. Nah gitu aja kali ini, semoga sedikit ilmu bermanfaat. Kita minta ke Allah terus ilmu yang manfaat, minta petunjuk terus. Semoga kita selalu dalam bimbingannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.